Apa-apa. Iya. Biarpun Jongos itu punya teman. Aku Ndoro aja nggak punya teman sabar film. Ndoro nggak tahu sahabat saya itu sutradara beken, namanya Riri Riza. Dia tuh bilang gini, film itu harus bisa mengungkapkan wajah bangsa secara lengkap. Tidak hanya gambaran yang baik-baik saja. Jangan yang indah-indah, tapi yang muram-muram pun juga boleh ditampilkan. Itu. Maksudnya bukan untuk menjelek-jelekan, Doro. Tapi supaya kita bisa belajar untuk memperbaiki kekurangan itu. Saya nggak percaya Anda itu kenal dengan Riri Riza itu. Itu sutradara terkenal. Masa kenal sama Jongos? Nggak percaya. Ya itu sahabat saya. Kenalnya di mana ya? Iya. Coba dong. Saya pernah ikut filmnya Laskar Pelangi. Weh, jadi apa? Aku tuh jadi temannya Acong, kawannya Ahok. Oh. Laskar Pelangi nggak cocok. Ini cocoknya apa? Laskar Pembantu. Itu baru cocok. Nah, Lebih kalau tepat lagi, saya ini. Laskar Jongos. Iya, percaya sama saya ini. Iya, iya. Saya juga pernah main film. Film apa? Lupus, tahu lupus? Oh, penyakit. Rian Hidayat almarhum. Itu saya mendampingi dulu itu. Siapa yang jadi lupus? Pemeran utama Lupus itu kan anak muda, masa tua gini? Lupus, lupa usia. Ya. Biar tua-tua tapi cakep kan ya? Lah iya, cakep ganteng. Saya dulu pernah memerankan film Rambo. Rambo 6 itu rencananya saya itu. Lu lihat tuh ototnya tuh. Nggak ada. Coba pegang. Enggak. Dulunya penuh ini. Iya, bulunya. Wah, di mana-mana bulunya itu. Iya. Pokoknya nyebar bulunya. Itu otot saya itu kuat. Episode apa itu? Itu kalau nggak salah itu episodenya Rambo Fighting Falcon. Wah, Apa itu? Yang nggak tahu pokoknya artinya bahasa Inggris itu aja. Saya memegang itu. Ngomongin Rambo ini ngomongin AFI. Jangan AFI lah. AFI. Ya kan? Mewajibkan film-film dengan seluruh unsur yang dinilai bermuatan nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Itu gimana itu, Bu? Itu sebenarnya merupakan konsep umumnya. Di dalam menilai tentu dijabarkan ke dalam parameter-parameter penilaian kriteria yang lebih konkret bagi film-film tadi. Dan itu juga sesuai dengan undang-undang perfilman kita bahwa film itu adalah totalitas dari produk budaya. Ya. Dan ini penting sekali untuk digarisbawahi. Setuju saya, produk budaya. Ya. Jadi bukan hanya sekadar produk dagangan ya, Bu ya? Bukan. Dan ini juga harus diposisikan seperti itu sehingga menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk menciptakan inspirasi bagi generasi muda dalam pembentukan karakter tadi, dalam menghormati prinsip-prinsip kebudayaan seperti kebinekaan, toleransi dan sebagainya. Jadi itu maksudnya. Dan sekarang film-film yang seperti itu juga sudah banyak dan ternyata cukup laku di masyarakat. Banyak film kita itu yang sekarang beredar justru yang gimana gitu loh, Ndoro. Gimana Masa, gitu? Cuma mengisahkan film-film tahayul, film-film klenek, film-film hantu ada suster ngesot, pocong, terus terang ya, Ndoro. Menurut analisis saya, kita jangan terlalu sering bicara soal tahayul itu. Sekarang ini ya, Ndoro, yang namanya tahayul itu bukanlah sekadar sundel bolong atau film pocong. Kalau sampai ada politisi menepati janji, itu baru tahayul namanya. Tahayul betul. Begini, negeri yang hijau royo-royo, tapi kedelai impor. Nah, itu tahayul. Tahayul. Nah, jadi begini, Mas Sentilun. Kalau kita bicara soal hantu itu, semestinya hantu-hantu kita itu juga harus sadar politik. Maksudnya Hantu gimana? sadar politik. Loh, contohnya kolor hijau. Jadi kalau bisa, hantu-hantu itu mempunyai latar belakang dari sebuah partai. Membawa warna partai. Misalnya, kalau misalnya warna partainya itu hijau, kolor hijau. Ya. Kalau dari partai kuning, kolor kuning. Kalau dari partai merah, kolor merah. Kacau ya. Kalau merah, kuning, hijau, Ya itu apa? pelangi. Gini, Bu, kita ini punya banyak potensi cerita, begitu ya, Bu? Betul. Nah, jadi kalau ada sutradara bilang kehabisan ide, Tidak benar. Tidak benar. Apresiasi film Indonesia ini persis
untuk memberikan wadah, untuk memberikan ruang hal-hal seperti itu. Tema-tema yang tadi berkarakter bangsa, yang berbasiskan pada nilai budaya itu kita tidak terbatas. Itu komunitas film itu di seluruh Indonesia ada. Dan itu bukti bahwa perfilman kita itu sudah menjamur subur, tidak hanya di kota-kota besar. Ya. Ternyata memiliki komunitas-komunitas muda yang sangat kreatif dan luar biasa karya-karyanya. Sampai Dan anak itu SMP sekarang udah bisa bikin film loh. Dan sekarang. tidak ada bioskop. Itu Bu, ini penting ini. Anak SMP bikin film apa itu? Nggak tahu film apa. Saya belum pernah Bu, nonton. bener. Ada yang bikin film di kelas ya. Itu muatan serem. lokalnya luar biasa itu. Oh itu Itu serem. itu aja iseng, itu bukan film, itu sama sekali nggak Itu- seni. itu sampah. Bukan, bukan itu sampah itu. Jadi yang dinilai itu di AFI bukan hanya film-film komersial yang ada di bioskop ya, yang tidak berkesempatan di bioskop juga dinilai. Banyak ya. Sampai pusing menilainya, ada Oh, ya? ratusan. Tapi ngomong-ngomong ya, apa penyelenggaraan AFI itu akan rutin dilakukan tiap tahun? Wah, biasanya anget-anget ya yang Oh, enggak ya Bu, enggak ya Bu yang Tiap tahun, mudah-mudahan tiap tahun. Insya ya. Allah. Dan memiliki, mudah-mudahan semakin lama semakin mantap penyelenggaraannya dan memiliki tema-tema yang luar biasa. Oh, jadi ada tema Kayaknya. khusus tiap tahun berbeda-beda. Betul. Jadi Misalnya, Bu. misalnya sekarang suatu ketika AFI ini memiliki tema toleransi, kebinekaan, misalnya saja. Nah, ini bisa saja membuka ruang yang tak terbatas pada karya-karya film mulai dari tahun tak terbatas sampai dengan tahun sekarang. Oh, yang dulu juga dinilai. Yang dulu masih bisa dinilai karena masih relevan. Secara nilai-nilai budaya masih relevan. Oh, iya. Sehingga tidak perlu harus dibatasi dengan tahun-tahun tertentu. Temanya yang membatasi. Jadi semakin fokus. Bagus ini. Berarti nanti film-film karya sineas tua seperti Slamet Harjo itu juga bisa dinilai lagi tuh. Oh, banyak. Yang sudah warahum juga bisa. Kemarin yang dapat Wah. penghargaan itu film Apa Yang Kau Cari Pak Lupi. Yang pasti yang saya harapkan kalau sudah sampai nanti ada bioskopnya, sineasnya tambah pinter, festivalnya banyak. Semoga saja, Ndoro. Festival itu memang akan meningkatkan kualitas film kita. Nah, saat ini kan sudah tidak zamannya lagi membuat film hantu, film misteri pocong, nggak ada lagi. Bukan lagi orang tertarik nonton misteri Nyi Blorong, Enggak mau lagi. tuh. misteri Nyi Roro gitu. Karena semua itu kalah menarik dibandingkan misteri Bunda Putri.